Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Saya sangat bersyukur, saya sangat bersuka cita bisa kembali menyapa Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sekalian, mari kita mau sama-sama semangat Bapak Ibu sekalian beribadah. Karena gak kerasa ya minggu depan akhirnya kita bisa bertatap muka kembali ya Bapak Ibu sekalian. Cuman saat ini selama kita masih ibadah secara online, mari Bapak Ibu sekalian kita tetap kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhanlah kekuatan kita, Dialah sukacita kita. Mari kita mau angkat pujian kita, penyembahan kita. Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Lah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Tempat perlindunganku, Yesus Tuhan, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh sejauh langit, oh sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit
sukacitaku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu dan sekalian. Katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan sejauh langit, oh dari bumi, oh Yesus, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, oh sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh Kaulah Tuhan, oh Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh mari kita sembah Dia. Tuhan, Kaulah kekuatan kami, oh sukacita kami, pengharapan kami Tuhan. Oh Tuhan, kirimi alalaya rasyini alalaya rasyini lelelelelelele. Yesus, Yesus Tuhan. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah kekuatan kami Tuhan.
pengharapan kami Tuhan. Kami percaya dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Kirini alalaya rasyel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 e. Sungguh hanya Engkaulah Tuhan, sungguh hanya Engkaulah Tuhan kami, Allah kami, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, dan sumber sukacita kami Bapa. Sungguh kami bersyukur, kami bangga, kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Saat ini kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hidup kami Tuhan. Kami mau kasih persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Ini yang kami punya Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan. Kiramaya rasyededededede. Ya Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau ajaib, Engkau mulia Tuhan. Tak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan. Kiramaya rasyededededede. Ya Tuhan, Kiramaya rasyededededede. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Saat ini kami mau bawa Tuhan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Kami mau memuji, kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang menyertai jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dan biarlah kiranya Kau saja yang bertahta dan berkuasa di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, setiap kita siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Saya persilakan Bapak sekalian untuk kembali duduk. Mari kita mau terima sukacita yang daripada Tuhan. Sukacita surga yang dicurahkan begitu melimpah buat setiap kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Mari semuanya bertepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan Bapa yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri, katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. Sukacita surga nyata penuh hidup. Sukacita surga nyata penuh hidup. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Bagi Allah dulu, sekarang, dan selamanya. Sungguh Tuhan, kasih-Mu tak berubah. Yes. Bagi Allah dulu, sekarang, dan selamanya. Sungguh kasih-Mu tak berubah. Pujianku dan sorak kegiranganku, kagum akan kebesaran-Mu. Semuanya katakan, oh, sukacita-Mu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Katakan sukacita, sukacita-Mu ku menari bagimu, dan nikmati anugerah-Mu selama-lamanya. Haleluya. Bagi Allah dulu, sekarang, dan selamanya. Sungguh kasih-Mu tak berubah. Pujianku dan sorak kegiranganku, ku kagum akan kebesaran. Semuanya katakan sukacita-Mu Tuhan. Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Sukacita-Mu ku menari bagimu, dan nikmati anugerah-Mu. Katakan sukacita-Mu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Katakan sukacita-Mu, sukacita-Mu ku menari bagimu, dan nikmati anugerah-Mu. Sukacita-Mu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Sukacita-Mu ku
Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Sebelum kita mempersiapkan diri Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya membagikan sedikit apa yang saya dapatkan Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam perjalanan kita mengiring Tuhan Yesus Bapak Ibu sekalian, seringkali atau mungkin kadangkali gitu ya Bapak Ibu sekalian, nggak dipungkiri gitu kan, kita mengalami titik di mana mungkin pengharapan yang ada di dalam diri kita itu mulai hilang gitu Bapak Ibu sekalian. Atau bahkan mungkin sukacita kita tiba-tiba hilang seolah-olah seperti dicuri gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi di saat-saat seperti ini Bapak Ibu sekalian, saat saya juga mengalami saat-saat seperti ini, ada satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya Bapak Ibu sekalian, yaitu bersyukur Bapak Ibu sekalian. Percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau bersyukur dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur, rasa pengharapan itu, sukacita itu Bapak Ibu sekalian, itu bisa Tuhan timbulkan lagi, bisa Tuhan tumbuhkan lagi Bapak Ibu sekalian. Bahkan sukacita yang begitu besar, yang begitu dahsyat, Tuhan curahkan dari surganya yang mulia Bapak Ibu sekalian. Karena itu Bapak Ibu sekalian, percayalah ada mujizat di dalam bersyukur Bapak. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, ada mujizat di dalam bersyukur. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku,
berdiri Bapak Ibu sekalian, katakan kita mau berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada mujizat Tuhan di dalam bersyukur Tuhan. Dan kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi yang ada di tempat ini shalom, yang ada di rumah juga shalom. Saudara yang ada di rumah lambaikan tangan di hadapan Allah sebagai tanda saudara siap menerima kebenaran firman Tuhan. Percayakah saudara bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini? Amin. Sebelum saudara dengar firman Allah, pujian ini berbulan-bulan sungguh memberkati hidup kami. Dan biarlah pujian ini kembali kita naikkan di hadapan Tuhan. Ku percaya bahwa masih ada mujizat sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Yang di rumah nyanyi sama-sama. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Saudara yang percaya katakan, aku percaya ada mujizat. Katakan dari hatimu, aku percaya Tuhanku dahsyat. Ajaib telah dikerjakannya.
Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Saudara, angkat imanmu, katakan, aku percaya ada mujizat. Yang di rumah lebih kencang suaranya, aku Dia dahsyat, oh perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, oh perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari tutup matamu, biar musik mengalunkan pujian ini. Di tempat ini maupun yang ada di rumah, di kota-kota dimanapun engkau berada, atau engkau yang ada di luar negeri di mana saja. Mungkin engkau sementara istirahat di rumah atau di hotel dan sebagainya. Mari satukan hati kita. Tidak kebetulan kita bisa bertemu walaupun hanya lewat streaming pada hari ini. Percaya bahwa mujizat itu masih ada. Mari kita sama-sama naikkan doa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini Tuhan masih berikan kehidupan kepada setiap kami. Tuhan berikan kesehatan kepada setiap kami. Kami terlalu percaya bahwa itu tanda bahwa pemeliharaan Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Terlebih daripada itu, terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Kami terlalu yakin dimanapun kami berada Tuhan, Engkau sanggup memberkati kami. Engkau sanggup menjamah kami. Engkau sanggup Tuhan menguatkan kami. Dan kami tahu kebenaran firman Allah disampaikan pada saat ini. Biarlah Engkau temui Tuhan mereka yang lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Mereka yang sementara susah, Engkau berikan pengharapan. Jika mereka sementara dalam kekhawatiran yang berat, Tuhan, hamba minta di dalam nama Yesus, rangkul mereka, berikan pengharapan yang baru kepada setiap mereka. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, semua kami mendengarkan siaran ini, Tuhan, semua kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Kami tahu Engkau telah memberikan hikmat akal budimu kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Bapak Ibu Saudara yang dimanapun Anda berada, ada satu topik yang penting buat kita, yaitu tentang ujian iman Abraham. Kalau saudara dengar tentang kata Abraham, saya bertanya siapakah Abraham? Pasti saudara dengan spontan berkata, Abraham adalah bapa orang beriman. Berarti secara tidak langsung warisan yang nyata, warisan yang sangat dikenal, warisan yang besar yang ditularkan, yang disampaikan, yang ditinggalkan dan harus menjadi bagian kita, yaitu iman. Tapi kadangkala iman tidak jalannya mulus terus.
Iman itu harus melalui berbagai macam ujian. Ada banyak ujian yang dilalui oleh Abraham, saudara. Kalau saya sebut Abram, itu sama dengan Abraham. Ujian-ujian yang dia lewati begitu berat. Tapi saya merangkum dalam waktu yang singkat ini. Dalam ujian iman Abraham di tengah-tengah keluarganya. Ada 3 ujian yang dilewati oleh Abraham, saudara, ketika dia berada bersama dengan istrinya Sarai. Kita tahu sendiri, saudaraku yang kekasih, mungkin saudara mendengarkan ada banyak ujian yang dilalui oleh dia, tapi satu saja yang kita kenal, ketika dia diuji untuk menyerahkan anaknya yang tunggal, anaknya yang dia cintai, yang dia nantikan selama 25 tahun untuk dipersembahkan kepada Allah. Ada berapa banyak kita tahu ujian ini, tapi saya ingin melihat ada 3 ujian yang besar dalam keluarga Abraham yang dia lewati, saudara. Saya percaya ujian bagi orang yang beriman ujungnya adalah kemenangan. Ujian bagi orang yang beriman memang harus dilewati. Iman bukan instan, iman adalah proses, dan itu disebut dengan ujian. Dan saya mau katakan, saudara, orang yang beriman kepada Tuhan itu selalu dan selalu ketika menghadapi ujian, dia tidak sendiri. Arah pandangan hidupnya itu tertuju kepada Tuhan. Apalagi dia sudah mengalami sekali dalam kemenangan, dia pasti akan meraih kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dia akan lewati ujian itu dengan sungguh-sungguh, imannya tertuju kepada Tuhan. Ujian pertama yang dilalui oleh Abraham di tengah-tengah keluarganya, saya sebut dengan ujian ketulusan cinta. Sekali lagi, ujian pertama adalah ujian ketulusan cinta terhadap Abraham. Nanti saudara buka Kejadian 12. Kejadian 12 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kejadian pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik. Karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sampai ayat 20 nanti saudara baca selanjutnya, saudara. Saya ulangi cerita ini. Ketika Tuhan memanggil Abraham, saudaraku yang kekasih. Nama pertamanya Abram. Dari Haran menuju kemana? Menuju ke tempat yang dia tidak ngerti, saudara. Dan Tuhan memanggil dia untuk keluar, untuk menjadi orang asing di negeri orang. Bukankah ini satu perintah yang sungguh-sungguh, saudara? Itu memerlukan satu kepekaan yang dari Tuhan terhadap manusia. Dan Abraham akhirnya keluar dari Haran. Dia tiba di satu daerah yang namanya negeri Negeb. Dan apa yang terjadi, dia tinggal beberapa saat. Dia bawa banyak orang. Dia bawa juga ponaannya namanya Lot, saudara. Dia bawa banyak binatang-binatang untuk tiba di Negeb. Tapi satu saat ada musibah besar terjadi di Negeb. Yaitu apa? Kelaparan besar terjadi di sana.
Dan tidak ada pilihan lain untuk Abraham. Untuk dia harus memberi makan keluarganya. Dia harus memberi makan orang-orang bersama-sama dengan dia. Dia harus memberi makan untuk Lot ponaannya. Dan juga binatang-binatang yang ada. Tidak ada pilihan lain selain dia harus keluar dari daerah penuh kelaparan itu, yaitu Negeb. Dia harus menuju ke satu tempat yang buat dia terbaik adalah Mesir. Nah, orang asing saudara masuk ke Mesir itu banyak yang dibunuh. Karena apa saudara? Itu tidak mungkin ada peraturan-peraturan yang tertentu yang harus ditaati. Dan itu tidak boleh ada orang asing. Dan apa yang terjadi saudara? Abram mempunyai istri, dikatakan di sana cantik parasnya. Dan semua orang pasti saudara, pria-pria yang normal pasti tertarik terhadap Sarai. Dan itu telah terbukti. Dan apa yang terjadi? Abram ini cintanya luar biasa terhadap Sarai. Dia juga mendapatkan Sarai karena Tuhan yang memberi. Cintanya begitu bukan hanya cinta manusia saja. Itu sudah dilapisi oleh cinta agape daripada Tuhan. Abraham terhadap Sarai. Dan apa yang terjadi dia berkata, mungkin ketika mau tidur malam. Atau mungkin mereka dalam satu tempat. Dia berkata, sayang, kalau bisa kita berdua, tidak ada yang bisa memisahkan kita berdua. Apapun itu, kecuali maut. Tapi ini kenyataannya. Kamu ini cantik. Pasti orang Mesir tertarik kepadamu. Ini kita mau masuk ke Mesir. Gini aja sayang. Kalau ada orang Mesir yang tanya, kamu itu siapanya dia? Siapanya Abram? Katakan saja, adiknya. Sepertinya Abram mengajarkan kebohongan terhadap Sarai. Saya mau katakan di sini ini sebenarnya adalah satu tanda ketulusan cintanya. Dia tidak bisa dipisahkan dengan istri yang dia cintai. Dia berkata, sayang, kalau kamu ngaku saya adalah suamimu, saya pasti dibunuh. Kamu akan kehilangan saya. Sarai berkata, Papa, masa Papa setahu saya Papa berkhotbah tentang kejujuran di mana-mana, ngomong kepada banyak orang tentang kejujuran. Tetapi kenapa Papa mengajarkan saya sepertinya berbohong kepada orang Mesir? Abram berkata, sayang, tidak ada pilihan yang lain. Selain itu yang harus engkau lakukan. Mulut boleh berkata bohong terhadap Sarai. Dia mengajarkan istrinya saudara untuk sepertinya mengatakan kebohongan. Tapi sebenarnya saudara, di dalam hati Abram ada cinta yang membara, ada cinta yang tulus terhadap istrinya Sarai. Dia berkata, enggak apa-apa sayang, apapun yang terjadi kita harus lalui ini berdua. Kita tidak boleh terpisahkan, apalagi maut memisahkan kita dalam waktu yang singkat ini. Lalu ketika mereka masuk, orang-orang Mesir tanya, ini siapa? Oh, itu kakak saya, abang saya adiknya. Betul kan saudara? Ini Abram yang sungguh-sungguh mengajarkannya. Lalu saudaraku yang kekasih, para punggawa-punggawa Firaun itu memberi laporan kepada Firaun, Tuan, ini ada orang asing, putri sungguh-sungguh cantik, dia juga belum menikah. Dia datang dengan abangnya. Langsung Firaun memanggil wanita itu namanya Sarai. Dan dia berkata, sudah abangnya apa yang dia minta dikasih semuanya. Keledai, lembu, apa semua dikasih. Pokoknya diminta oleh abangnya, yaitu sebenarnya suaminya. Katakan aja saudara, apa yang dia mau, beri itu kepada dia. Akhirnya Abram mendapat banyak kekayaan, tapi sebenarnya hati Abram tersayat-sayat. Lalu apa yang terjadi?
Sarai diambil istri oleh Firaun. Dan pada waktu detik, dengar baik-baik, Firaun menghampiri Sarai. Tiba-tiba Tuhan datang mendatangkan tulah terhadap Mesir, terhadap Firaun. Saya waktu baca ayat ini saudara, saya berkata kepada Tuhan, ini enggak adil. Seharusnya yang kena tulah itu Abram. Karena Abram yang mengajarkan kebohongan. Merekayasa semuanya ini adalah kebohongan. Tapi sebenarnya jujur saudaraku yang kekasih, yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita bukan apa yang keluar dari mulut kita saja, tetapi yang paling Tuhan lihat adalah dalam kita. Seharusnya Abram tidak mungkin dia mengambil keputusan untuk berbohong. Apakah Tuhan tidak bisa tolong dia? Bisa. Tapi kadangkala Tuhan ingin melihat tindakan apa yang kita buat untuk menyelamatkan keluarga kita, saudara. Kalau kita lihat Abram berbohong, jujur kita kadangkala sebagai suami-suami atau istri, kita lebih banyak dan lebih parah bohongnya saudara, dibandingkan dengan Abram. Toh kalau Tuhan masih pakai kita, Tuhan masih beri kehidupan, Tuhan masih memberkati kita. Karena Tuhan tahu hati kita, hati yang mencintai Tuhan. Kita melakukan itu tidak cocok sebenarnya dengan kemauan dalam kita. Tapi tidak ada pilihan lain, itu yang dibuat. Saya mau katakan di sini, ujian ketulusan cinta Abraham akhirnya di hadapan Tuhan dibela oleh Tuhan. Saya mengatakan kepada kita semua, kalau kita berkata dan mungkin berkata kepada Tuhan, kenapa harus Firaun dan Mesir kena tulah? Kenapa tidak Abraham? Saya mau katakan saudara, orang percaya itu kadangkala walaupun salah dalam perkataan, tapi hati cintanya kepada Tuhan tetap meluap-luap dan tulus. Saya mau katakan Tuhan tetap bela kita saudara. Tapi itu bukan satu kebiasaan dalam kehidupan kita untuk berbohong. Tetapi ada detik itu dan saya percaya itu bukan maunya Abram. Saya mau katakan hari ini, ketulusan cinta kita kepada keluarga kita, kepada Tuhan pada khususnya akan sungguh-sungguh membuat pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang berkata, Tuhan, aku butuh keluargaku dibela oleh Tuhan. Berapa banyak bapak-bapak engkau sudah banyak berbohong. Berapa banyak engkau ibu-ibu sudah banyak berbohong. Tetapi kalau engkau masih diberkati Tuhan, karena Tuhan masih menghargai apa yang ada di dalam saudara. Anda masih punya hati melayani Tuhan. Padahal bohongnya banyak saudara. Anda masih punya hati untuk mencintai, memberkati banyak orang. Saudaraku yang kekasih, karena Tuhan sangat menghargai apa yang ada di dalam kita. Ujian cinta itu keluar harus dari dalam ini. Yang Tuhan lihat saudaraku yang kekasih, iman itu saudaraku yang kekasih, yang Tuhan sebenarnya lihat adalah sesuatu yang dari dalam saudara. Kalau saudara punya hati yang bagus dengan Tuhan, engkau punya hubungan yang bagus dengan Tuhan, saya mau katakan kita memang tidak lepas dari kelemahan dan kesalahan. Tapi ketika kita berlutut dan bersujud minta ampun, anugerah Tuhan tetap melimpah. Seorang penyembah yang besar namanya Daud, dia seorang yang diurapi oleh Tuhan, toh dia jatuh dalam dosa perzinahan. Tapi pada selanjutnya kehidupannya juga akan diberkati, telah diberkati oleh Tuhan. Saya mau katakan kalau kita salah, tapi hati kita cepat insaf di hadapan Allah. Saya mau katakan saudara, itu tanda bahwa engkau orang yang beriman terhadap Tuhan. Ujian yang kedua, saya beri ujian dalam menghadapi kemustahilan. Ujian iman yang kedua dari Abram, yaitu menghadapi kemustahilan dalam keluarga. Saudara baca nanti Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya baca Kejadian 15 ayat 1 sampai 6.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya demikian, banyaknya nanti keturunanmu. Sampai di sana saudara pembacaan kita. Ujian yang kedua adalah ujian iman untuk menghadapi kemustahilan. Ketika datang firman Tuhan bahwa yang mewarisi semua hartanya adalah anak kandungnya. Saudara tahu, Abram pada saat itu berumur 100 tahun. Sarah berumur 90 tahun. Bukankah ini seorang yang sudah lanjut usia? Dan saya mau katakan tidak mungkinlah dia punya anak. Bahkan Abram agak kecewa dalam perkataan ini. Ketika datang firman Tuhan, Abram, aku akan memberkati engkau. Apa yang terjadi? Jawab Abram begini, Tuhan, kalau saya terjemahkan, Tuhan, saya sudah berlimpah-limpah berkat. Tuhan tambah lagi berkat terhadap saya. Untuk apa? Kan yang untung nanti adalah Eliezer yang bantu dia, saudara. Orang Damsyik itu. Orang yang kerja bersama dengan Abram. Untuk apa Tuhan memberkati saya? Kan saya sudah ada semuanya. Tuhan tidak pernah kasih anak. Kenapa Tuhan berkati saya? Sedangkan saya sudah lebih daripada cukup. Tuhan berkata, Abram, siapa bilang yang mewarisi hartamu adalah Eliezer orang Damsyik? No. Yang mewarisi itu adalah anak. Dan saya percaya Abram dia geleng-geleng kepala. Mustahil. Dari mana saya bisa punya anak? Istriku Sarai. Mungkin istrinya sudah keriput. Dulunya masih cantik. Tapi buat Abraham tetap cantik. Untuk apa saya diberkati? Saya sudah 100 tahun. Istri saya 90 tahun. 25 tahun kami menunggu janjimu Tuhan. Saudara tahu, ketika Abram sementara dalam suasana itu, Tuhan menarik Abram, ayo keluar, lihat bintang-bintang di langit. Itu banyaknya keturunanmu seperti bintang-bintang itu keturunanmu. Lalu dikatakan di sana, Abraham percaya apa yang Tuhan katakan. Detik dia percaya, saya mau katakan, benih di dalam kandungan Sarai itu mulai ditaruh oleh Tuhan. Dan pendek ceritanya, akhirnya lahirlah Ishak. Dari cerita ini saya melihat, dari suasana kemustahilan yang dihadapi oleh Abram, kita kadangkala kalau berada dalam kungkungan kemustahilan, kemah kemustahilan, Anda nggak lihat janji Tuhan. Harus keluar dari sana, bagaimana? Yaitu iman percayamu harus engkau kuatkan. Kemudian Anda mulai mempercayai setiap janji Tuhan. Apa yang dia janjikan dan Anda percaya, itu yang terjadi dalam kehidupan saudara.
Di tengah-tengah kemustahilan keadaan tidak mungkin terjadi, apalagi suasana pandemi ini. Ada banyak mungkin orang mengalami goncangan di mana-mana. Saya mau katakan, belajar keluar dari keadaanmu mustahil itu. Lihat Tuhan yang punya janji. Dia tetap Allah yang hidup. Dia pegang setiap janjinya. Dia pengen genapi janjinya dalam kehidupan kita. Rahasianya, percaya. Keluar dari ketidakmungkinan dalam pikiran kita. Keluar dari kemustahilan itu. Lihat Tuhan yang ajaib. Yang pegang kehidupan saudara. Anda akan lihat mujizat demi mujizat Tuhan akan berikan kepada saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Saya sebut ujian ketaatan. Anda nanti buka Kejadian 22 ayat 1 sampai 2 saja. Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ujian yang ketiga adalah ketaatan. 25 tahun Abraham menanti kelahiran Ishak, anaknya. Tapi ketika Ishak mulai dewasa, mulai besar, datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Abraham, bolehkah saya minta sesuatu? Boleh Tuhan. Apa? Keledai, domba, sapi, onta, berapapun Tuhan minta, saya akan beri. Karena dia sudah terlatih mempersembahkan banyak korban kepada Tuhan. Apa Tuhan? Sebut saja. Tuhan berkata, semua yang Anda sebut. Mau kasih emas, berlian, saya nggak butuh itu. Yang saya butuh hari ini, Anda bawa anakmu ke satu tempat di Moria. Anda korbankan anakmu. Dan yang akan menusuk pisau ke tubuh anakmu adalah kamu sendiri. Saya percaya Abraham terdiam sejenak. Dia berkata, Tuhan, enggak adakah permintaan yang lain selain anak saya? Apakah ada permintaan yang lain aja? Mau rumah, semua harta saya. Tapi kalau boleh jangan anak saya. Itu tidak ada di Alkitab. Itu cuma hayalan saya. Kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak tunggal, jangankan meninggal, keluar kota, sekolah di luar negeri atau di kota yang lain, bukankah kita iringi kepergian anak kita dengan tangisan yang luar biasa? Apalagi ini Abraham diminta oleh Tuhan. Tuhan minta, Abraham, persembahkan anakmu sebagai persembahan. Tapi ayat 3 lihat baik-baik, ini tanda ketaatan Abraham. Ayat 3 berkata demikian, keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelanah keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Anaknya Sarai tidak diajak. Ia membela juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Keesokan harinya, mungkin malam-malam dia datang di hadirat Allah. Datanglah firman Allah. Keesokan harinya, dia bangun pagi-pagi. Dia panggil bujangnya, 2 bujangnya. Dia membawa semua peralatan persembahan korban, termasuk Ishak anaknya. Sarai tidak diajak. Kenapa? Biasanya wanita itu lebih kuat,
lebih kuat mempertahankan anak. Wah, ibu-ibu kalau membela anaknya, suasana pandemi seperti ini saudara, ada orang batuk di sebelah, ibu-ibu langsung pergi. Ada orang bersin saudaraku yang kekasih. Kadangkala ibu-ibu lebih kuat melindungi anak-anaknya daripada bapak-bapak. Saya dengan istri yang paling kuat, kadangkala saya agak emosi saudara. Naik di mobil, disemprot anak saya. Pegang sedikit pintu, balik disemprot saudaraku yang kekasih. Dari mana-mana aja semua, itu memang bagus saudara. Tapi buat saya sih, terlalu perlindungannya itu terlalu banget. Tapi itulah ibu-ibu. Karena mereka yang mengandung anak ini. Apa yang terjadi saudara? Sarai tidak diajak. Kalau Sarai diajak, bisa-bisa saudara, pada waktu Abraham merajam pisau ke Ishak saudara, dia langsung WA polisi saudara. Tolong, anak saya mau dibunuh. Polisi datang satu rombongan, persembahan korban gagal saudara. Makanya tidak diajak bujangnya. Lalu saudara di tengah jalan, Ishak bertanya begini. Coba ikut dengan saya. Ishak berkata, papi, berkali-kali saya ikut papi mempersembahkan korban. Tapi hari ini beda pi. Biasanya kan papi bawa lembu-lembu tambun yang bagus-bagus. Tapi hari ini gak ada pi. Papi pasti lupa tuh. Ada domba yang ketinggalan pi. Dia tidak menjawab pertanyaan. Tapi saya percaya ini khayalan saya. Kalau ini Ishak, dia memalingkan wajahnya ke kiri. Sebenarnya hatinya ini sangat tersayat-sayat. Dia berkata, nah, saya tidak tega menyampaikan bahwa yang menggantikan domba itu, papi tidak ada yang lupa. Tapi Tuhan minta kamu yang menjadi pengganti domba itu. Tibalah mereka di tempat di mana Tuhan tunjukkan. Bujangnya disuruh saudaraku yang kekasih, tinggal di sini. Saya dengan Ishak pergi untuk sembahyang. Kenapa bujangnya tidak sama-sama diajak? Karena bisa-bisa kembali lagi khayalan saya saudara. Bisa-bisa ketika Abraham mengambil pisau menusuk kepada Ishak, dua bujangnya ini langsung telepon kepada Sarai, nyonya, ini bapak sudah gila nyonya. Masa anak nyonya mau dibunuh sekarang ini, pengganti domba. Bisa-bisa juga saudara itu gagal. Makanya bujangnya tunggu di sini. Saya dengan Ishak pergi sembahyang. Saya melihat saudara, Ishak ini anak yang taat. Dia ketika tangannya diikat, kakinya diikat, dia bisa berontak saudara, papi. Dia mungkin hanya ngomong papi dengan tetesan air mata. Apa papi gak salah dengar dari Tuhan? Masa Ishak yang harus dikorbankan papi? Tapi Ishak dengar baik-baik. Dalam firman Allah diikat, kemudian diletakkan di atas kayu yang akan dibakar saudara. Ishak tetap diam dan taat. Saya mau katakan, ketika dia mengambil pisau, dia menusuk ke tubuh anaknya. Malaikat datang dan berkata, jangan. Tuhan sudah dengar semua apa yang engkau lakukan. Lihat ke depan. Ada domba yang terikat. Anakmu dibangunkan, ambil domba itu. Dan itu yang disebut Yehova Jireh. Tuhan yang menyediakan. Saya mau berkata, ujian ketaatanmu, di ujungnya ada Yehova Jireh yang akan menyediakan semua kebutuhan. Selesai engkau diuji, saya mau katakan engkau menjadi orang yang bagus di hadapan Tuhan. Orang yang kuat, orang yang kokoh imannya di hadapan Tuhan. Dan saya yakin saudaraku dalam kitab Yakobus, berbahagialah engkau
Jika engkau jatuh ke bagai-bagai pencobaan, sebenarnya itu bicara tentang ujian. Sebab engkau didapati Tuhan adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Dia. Saya mau katakan di tengah-tengah ujian, sebenarnya Tuhan lagi melihat masih adakah cinta dan ketaatanmu kepada Tuhan. Kalau Tuhan lihat itu ada di dalam hati kita, ketaatanmu semakin Anda lakukan di waktu engkau ujian, Anda akan melihat ujung kehidupanmu ada Yehova Jireh. Berapa banyak yang pengen berjumpa dengan Yehova Jireh. Dia punya banyak hal yang engkau inginkan. Satu yang dia minta, ketika engkau diuji oleh Tuhan, ketika engkau menghadapi berbagai macam masalah dan pergumulan dalam hidupmu, jangan sama sekali ketaatanmu kendor. Ke gereja ya ke gereja saudara. Kalau boleh lebih ditingkatkan, lebih setia melayani Tuhan. Lebih apapun yang Anda bisa buat untuk Tuhan. Di situasi-situasi sekarang ini, pandemi ini, saya mau katakan pertama saudara, Anda harus lebih banyak dengan Tuhan. Yang kedua, Anda harus lebih banyak berbuat sesuatu untuk Tuhan. Dan saya percaya saudara, ada Yehova Jireh. Ada Yehova Jireh. Tuhan menyediakan apa yang engkau butuhkan. Berapa banyak di antara kita berkata, Tuhan aku gak kuat. Ketika engkau sementara diuji oleh Tuhan, engkau berontak. Dan Anda berkata, Tuhan engkau tidak adil. Saya sudah melayani engkau, tapi kenapa ujian ini begitu berat? Saya mau katakan, saudaraku, bersyukurlah engkau ada di situ. Tuhan sementara merendah engkau dalammu. Jika Tuhan sementara sudah selesai merendah dalammu, maka Dia berkata, anakku, aku bukan hanya Tuhan yang engkau sembah, tapi aku adalah Yehova Jireh, menyediakan semua apa yang engkau butuhkan. Dan saya mau berkata kepada saudara, Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang sangat baik. Dia mau ketika engkau sementara diuji, belajar Tuhan sementara mendidik engkau menjadi orang lebih taat kepada Dia. Ketika Tuhan sudah selesai sekolah ketaatannya terhadap saudara, Dia datang bukan hanya sebagai Raja, tetapi Dia datang sebagai Yehova Jireh. Dia mencukupkan semua keperluanmu, semua kebutuhanmu. Dia akan berikan kepada saudara. Dia perlihatkan di depan saudara, karena Dia Yehova Jireh. Amin. Tutup mata saudara. Kita berdoa sama-sama. Engkau yang ada di rumah di mana saja, sadarkah di tengah-tengah ujianmu engkau tidak sendiri? Sekalipun engkau berada di padang gurun dan lembah kekelaman, Dia berjanji Dia akan menyertaimu. Mungkin engkau berkata, saat ini aku dalam ketakutan dan kekhawatiran. Mungkin engkau mengalami ujian demi ujian. Ujian cintamu terhadap istrimu atau suami dan anak-anak. Engkau berkata, suasana pandemi seperti ini Tuhan. Kadangkala ada terjadi perceraian begitu meningkat. Hanya karena cinta yang tulus mulai luntur karena situasi. Pertahankan cintamu terhadap keluargamu. Engkau akan lihat Tuhan yang akan membela engkau. Jika di hadapan saudara adalah kemustahilan,
Sepertinya semua jalannya seperti tertutup. Ada gunung es, gunung batu yang begitu sulit Anda tempuh. Ingat, Dia Bapa yang baik. Dia tidak membiarkan engkau sendiri. Dia akan menyertai engkau. Dia Immanuel, Dia menyertai engkau. Ketika engkau mengalami ujian kenyataan dan engkau sungguh-sungguh berat untuk menghadapinya, seperti Abraham, dia boleh memberikan banyak hal dalam hidupnya selain anaknya. Tapi ternyata hati Abraham ada dalam kehidupan Ishak anaknya. Dan itu yang Tuhan minta Abraham, apakah orang yang engkau paling cintai di bumi ini? Kalau aku minta kira-kira Anda memberi enggak? Tapi dalam kenyataan kita melihat keunggulan iman daripada Abraham tidak terpengaruh dengan apa yang Tuhan minta. Sekalipun itu berat untuk dia jalani dan dia lakukan. Tapi dia memilih satu jalan yang baik, yaitu ketaatan. Dia mengambil anaknya, dia persembahkan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan lihat hatinya begitu taat di hadapan Allah, maka Tuhan datang sebagai Yehova Jireh, menyediakan semuanya. Tuhan, kalau engkau lihat anak-anakmu sementara berada dalam situasi yang sulit pada saat ini, keputusan yang mereka ambil begitu sulit, hamba minta di dalam nama Yesus, beri mereka Tuhan kekuatan untuk taat, untuk peka terhadap apa yang Tuhan mau. Sehingga mereka melihat Yehova Jireh dalam hidup mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan memberkati semua yang ada di rumah. Jika engkau sakit, mari letakkan tangan kananmu di bagianmu yang sakit. Kalau engkau mungkin ekonomimu sementara mengalami kendala masalahmu, angkat dompetmu sebagai tanda Anda percaya Tuhan. Angkat itu di hadapan Tuhan. Jika engkau mengalami masalah apapun saudara, yang tidak saya sebutkan tadi, taruh dua tanganmu di dadamu. Yang sakit tetap letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Bapa, di dalam nama Yesus, dari tempat ini hamba perintahkan kesembuhan terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sungguh-sungguh sulit untuk taat, berikan Tuhan hikmat kepada mereka untuk melalui jalan ketaatan. Sehingga mereka melihat Tuhan Yehova Jireh menyertai mereka. Apapun pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan datang merangkul mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka sementara mengalami kebangkrutan dalam usaha-usaha mereka. Tuhan, Engkau berikan hikmat jalan supaya mereka bertindak dan Tuhan memulihkan usaha mereka. Terima kasih banyak untuk semuanya ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Sekalipun saat ini kita hanya dapat beribadah di rumah masing-masing, kami di sini berdoa kiranya pengharapan dan iman kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Atas nama Pak Gembala Sidang dan pengurus dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jerry Sony Makinggung yang sudah membagikan berkat firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang terus memakai dan memberkati pelayanan Bapak Jerry bagi kebesaran kemuliaan akan nama Tuhan. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, minggu depan tanggal 6 Desember 2020, GPI Semarang Indah akan memulai ibadah tatap muka pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Yohan Hadi Praitno, MBA PhD. Adapun kriteria dari jemaat yang boleh hadir untuk mengikuti ibadah tatap muka adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah tubuh dalam kondisi sehat. Lalu yang kedua, batasan usia dari 12 sampai dengan 60 tahun. Ketiga, mengikuti protokol kesehatan yang ada, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Yang keempat, sudah mendaftarkan diri dan menerima konfirmasi. Kelima, pendaftaran melalui WA atau SMS ke nomor 0896 1606 1601 dengan menyertakan nama, usia, dan juga nomor telepon yang dapat dihubungi. 6. Pendaftaran ibadah dibuka pada hari Senin sampai dengan Jumat pada jam kerja. Yang ketujuh, jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada hari Minggu pukul 5 sore di channel YouTube GKPI Semarang Indah. Marilah kita terus berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas bangsa dan negara kita agar boleh terbebas dari pandemi virus COVID-19 ini. Tuhan memberkati. Mari kita akan mengakhiri pada hari ini dengan menerima doa berkat. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama dan kita mau mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa bahwa kami punya Tuhan yang peduli dengan kehidupan kami. Kami percaya bersyukur untuk Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kami semua Bapa. Bahkan di masa-masa yang sulit sekalipun Kau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan kami melihat akan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Tuhan ulurkan kepada kami semua, bagi setiap orang yang mau percaya dan berserah kepada-Mu. Jemaat yang kasih Tuhan, pada akhir pada hari ini, angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan wajah-Nya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin.